Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Anissa Rama. Pada video kali ini akan menjadi presenter untuk video presentasi materi tahapan pengembangan aplikasi yang dibimbing oleh Bapak Arhan Suberi, ST.M.Com pada mata kuliah pemrograman. Nah, saya akan langsung masuk ke materi pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi adalah proses pembuatan perangkat lunak dari awal hingga siap digunakan oleh pengguna. Nah, proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti perencanaan, desain, pembuatan, pengujian, hingga pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, membantu aktivitas pengguna, meningkatkan efisiensi pekerjaan, dan mengotomasi suatu proses. Contohnya seperti aplikasi Gojek, Instagram, Tokopedia, semuanya melalui pengembangan sebelum bisa digunakan. Nah, selanjutnya adalah tahapan pengembangan aplikasi. Secara umum, pengembangan aplikasi memiliki beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, yang kedua, analisis kebutuhan atau requirement analysis, yang ketiga, design system or system design, yang keempat, implementasi or coding, yang kelima, pengujian or testing, yang keenam, deployment, dan yang ketujuh adalah pemeliharaan atau maintenance. Nah, setiap tahap memiliki peran penting agar aplikasi yang dibuat berjalan dengan baik. Kita akan masuk secara lebih spesifik ke setiap tahapnya, yaitu yang pertama tahap perencanaan atau planning. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pengembangan aplikasi. Hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu menentukan tujuan aplikasi, menentukan target pengguna, menentukan fitur utama, menentukan teknologi yang akan digunakan, menentukan jadwal pengerjaan. Nah, tujuan tahap ini adalah agar proyek memiliki arah yang jelas sebelum memulai dibuat. Nah, contohnya jika ingin membuat aplikasi kasir, maka akan direncanakan fitur seperti input barang, hitung total harga, cetak stroke, dan lain-lain. Masuk lebih dalam untuk tahap yang kedua, yaitu tahap analisis kebutuhan or requirement analysis. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari pengguna. Jenis kebutuhan yang dianalisis yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini maksudnya adalah fitur yang harus dimiliki oleh suatu aplikasi. Contohnya, login, registrasi, penyimpanan data. Yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional atau yang dimaksud dengan kriteria kualitas aplikasi. Contohnya, keamanan, kecepatan, kemudahan penggunaan. Nah, tujuan tahap ini adalah agar aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Tahap desain sistem atau sistem design. Nah, tahap desain adalah proses perancang bagaimana aplikasi akan dibuat sebelum mulai coding. Hal yang dirancang pada tahap ini adalah struktur sistem, tampilan aplikasi, alur kerja aplikasi, struktur database, interaksi antar komponen. Nah, desain sistem membantu developer memahami bagaimana aplikasi akan bekerja. Tahap ini sangat penting karena desain yang baik akan mempermudah proses pembuatan aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan detail design system. Tahapan detail system ada apa saja? Pada tahap desain terdapat beberapa bagian penting, yaitu yang pertama desain arsitektur sistem, yang kedua desain database, yang ketiga desain antarmuka atau yang biasa disebut UI UX, yang keempat desain alur system atau flowchart atau UML. Setiap bagian ini membantu menggambarkan sistem sebelum dibuat. Saya akan menjelaskan desain-desain yang baru saja saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah desain arsitektur sistem. Arsitektur sistem menggambarkan struktur utama pada suatu aplikasi. Contohnya arsitektur aplikasi yaitu ini, user, interface, server, lalu database. Nah, penjelasannya adalah user itu untuk menggunakan aplikasi, interface untuk menampilkan tampilan, server untuk memproses data, dan database untuk menyimpan data. Itu adalah strukturnya. Tujuan dari arsitektur sistem ini sendiri adalah untuk mempermudah pengembangan dan mengatur komunikasi antar bagian sistem. Yang kedua adalah desain database. Database digunakan untuk menyimpan data aplikasi. Hal yang dirancang dalam desain database yaitu yang pertama tabel, yang kedua field, yang ketiga relasi antar tabel. Contohnya, database aplikasi suatu pertokoan, mungkin tabel user nanti akan muncul seperti ID user, terus meminta nama, email, password, dan lain-lain. Tujuannya dari desain database ini adalah untuk menyimpan data secara terstruktur, mempermudah pengolahan data juga. Yang ketiga, desain antarmuka atau UI UX.
UI atau User Interface adalah tampilan aplikasi yang dilihat oleh pengguna. UX, User Experience, adalah pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. Hal yang dirancang pada saat desain antarmuka ini adalah tampilan menu, tombol, form input, dan navigasi aplikasi. Contohnya, halaman login, dashboard, halaman profile, dan tujuannya ini adalah untuk membuat aplikasi mudah digunakan, dan yang kedua, meningkatkan kenyamanan bagi pengguna. Yang terakhir ada desain alur sistem atau biasa disebut flowchart or UML. Desain alur sistem adalah proses merancang urutan langkah kerja aplikasi dari awal sampai akhir. Desain ini menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dan bagaimana sistem memproses data. Alur sistem biasanya digambarkan menggunakan flowchart atau diagram UML agar proses kerja aplikasi lebih mudah dipahami. Desain alur sistem membantu developer memahami logika kerja aplikasi sebelum proses coding dimulai. Contohnya alur login pada aplikasi, yaitu yang pertama, pengguna membuka aplikasi, lalu pengguna memasukkan email dan password. Selanjutnya, sistem akan memeriksa data pada database. Nah, jika database benar, pengguna masuk ke halaman utama. Dan yang terakhir, jika salah, sistem menampilkan pesan error. Kita membahas detail-detail dari desain, kita akan masuk ke tahapan implementasi our coding. Nah, pada tahapan ini, desain yang sudah dibuat mulai diterjemahkan menjadi kode program. Contohnya yaitu bahasa pemrograman, ada Python, Java, JavaScript, terus PHP, dan lain-lain. Developer menulis kode ini untuk membuat fitur aplikasi sesuai dengan desain sistem. Contoh coding yaitu membuat login, menghubungkan database, dan mengolah data. Setelah tahapan coding yaitu tahap pengujian atau testing. Setelah aplikasi selesai dibuat, akan dilakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Jenis pengujian yang pertama ada unit testing atau menguji bagian kecil dari program. Yang kedua integration testing, yaitu menguji hubungan antara modul. Yang ketiga ada system testing, yaitu menguji keseluruhan sistem. Tujuan testing sendiri untuk menemukan bug atau kesalahan-kesalahan yang ada di pemrograman tersebut dan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan. Hampir selesai, tahapan selanjutnya adalah deployment. Deployment adalah proses memasang aplikasi agar bisa digunakan oleh pengguna. Contohnya, mengupload aplikasi ke server, publish aplikasi di Play Store, dan deploy website ke hosting. Setelah deployment, aplikasi sudah dapat digunakan oleh pengguna secara nyata. Yang terakhir adalah tahap maintenance atau perawatan pemeliharaan aplikasi setelah digunakan. Biasanya pada tahap maintenance ini yang dilakukan adalah memperbaiki bug, mengupdate atau menambah fitur baru, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan performa aplikasi. Contohnya, aplikasi yang ada di Play Store itu di-update. Nah, maintenance ini penting agar aplikasi tetap berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Terakhir, kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan yaitu pengembangan aplikasi merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahapan penting. Ya, ada perencanaan, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, deployment, dan maintenance. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, aplikasi dapat dibuat secara terstruktur dan menghasilkan sistem yang berkualitas. Berikut materi-materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan di sini saya akan mencantumkan sedikit sumber yang saya ambil untuk mencari materi-materi tersebut adalah salah satunya yaitu jurnal dengan judul Pengembangan Aplikasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Riau yang diterbitkan dan ditulis oleh Edi Noviana, Otang Kurniawan, Muhammad Nailul Huda pada halaman 1-12. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.